Sebenarnya kalau dia kawin beneran, melimpah itu pahalanya sama dia. Yang pahalanya maksudnya gimana, Nek? Kan saya membaca untuk dia. Iya. Abdullah Zikri, Abdul Zikri Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya Allah, apa yang terjadi sama dia harap tunjukkan kepada saya. Tapi kan itu niat kita. Ya, assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek, gini, saya mau nanya, apa benar Mbak Yu itu menikah di kamar dengan Kiai Wahyu Slamet? Ya kita kan belum berawang dia. Iya, benar. Ini akan kita lihat dulu apakah benar. Iya, coba Nenek lihat dulu gimana, apa benar atau tidak gitu. Iya, soalnya kan kita pun bukan ada urusan kita sama dia. Iya, benar. Tapi kan karena orang ramai membicarakan dia, kita ingin tahu apakah sebenarnya, kan gitu. Iya, Nek. Kita bukan mengkritik untuk jelek loh, bukan. Iya. Bukan kita ejeknya apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Allah SWT telah kita dapat berkumpul di rumah saya yang sederhana ini. Dan kita bukanlah menjelekan dia ataupun bukan kita mengkritik dia. Tapi dia sendiri semalam ngomong, dia katanya menikah di kamar dengan Kiai Wahyu Slamet. Kiai Wahyu Slamet. Apakah bisa dua orang dalam kamar nikah tidak ada bersaksi? Saya belum pernah dengar. Hanya dialah yang bisa bilang kayak gitu. Hanya dua orang dia yang menyaksikan, menerima mahar dia pun lakinya. Lakinya sendiri katanya semalam, kira-kira kita main ke jam 3. Gitu ya, Nek. Kan? Jadi saya pun mau tahu apakah ada di dalam hukum tidak ada saksi bisa menikah. Itu pun di dalam kamar pesta pun dia katanya hanya berdua. Iya, benar, ada cuma Jadi berdua. saya ingin tahu sampai di manakah ini hukum ini. Nah, itu saya mau tahu. Jadi saya itu bukan hanya menjelekkan dia atau bukan mengkritik dia. Sementara orang sudah bilang semua keluarga dia banyak yang lumayan, yang hebat, dan dia keluarga besar. Karena apakah saudaranya membiarkan dia kayak gitu? Kan kesian. Apalagi dia punya anak 3 katanya. Iya. Tapi kan nggak pernah orang nampak. Iya, nggak dinampain. Hanya dialah yang melihat. Jadi saya heran, kok sampai begitu banyak itu omongan dia itu, apakah benar apa tidak? Kita hanya dengan Allah lah yang tahu. Iya. Dan ularnya pun semalam saya sangat besar memang. Ada gambaran, kalau lukisan itu siapapun bisa bikin. Iya. Di dalam di belakang apa ini, di belakang si Kiai dia ini adalah ular besar, memang besar sekali. Jadi itu kalau memang sudah ada, kalau di kampung namanya berimbing, kalau di sini nggak tahu apa itu. Yang di sini itu Jagut. jagut. Nah Jagut. itu kan turunan ular apa? Ular Ular naga ya, Nah naga. itu turunannya itu kan sudah ada ya. Iya. Jagutnya di sini apa di sini kan. Jadi saya nggak tahu itu apakah dia itu memang betul. Bagaimana caranya dia menikah? Sedangkan ular pun nggak bisa ngomong. Iya. Nah, jadi itulah saya minta maaf terlebih dahulu kepada ataupun keluarga dia sendiri. Saya bukan mengkritik, bukan. Tapi saya ingin tahu kenapa dia bisa menikah 2 orang sama ular di dalam kamar. Sementara keluarga dia banyak yang terpandang dan dia katanya dia keluarga besar. Iya. Apakah bagaimana perasaan keluarganya dia ngomong kayak gitu? Nah, jadi saya kepada penonton saya, kalau memang ini ada salah saya minta maaf. Nah, itu. Beliau mengatakan, Nek, bahwasanya Mbak Yu itu ritual dengan adat kejawen nikah di kamar, Nek. Tidak Apa ada. bisa seperti itu? Tidak ada. Jawa dia paling tidak mau yang kayak gitu. Sedangkan dia udah nikah pun di luar dia adatin loh, pijak-pijak telur. Saya nggak pernah nampak yang kayak gitu. Apa hukumnya?
Sedangkan ular tidak bisa bicara. Taruh dia bilang dengan kiainya itu, Iya. ya, nikah pun dia sama ular itu. Macam mana ijab kabulnya? Allahumma sholli ala Rasulullah Muhammad wa ala Rasulullah Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa bisa dia membaca syahadat ular itu? Bagaimana tangan dia tidak ada, hanya mulut yang ada. Panjangnya ular itu demi Allah. Aduh Tuhan. Panjangnya, Nek. Iya. Bagaimana dia bersetubuh dengan ular itu? Hanya ular itu mungkin berbulung dulu lah. Nah, Tapi katanya, Nek, dia bisa menjelma jadi manusia biasa. ya itulah dia, makanya saya nggak tahu. Itu hukum dia. Masa menikah ular itu juga yang memahar. Mahar dia itu ular itu yang ngasih. Kalau biasanya kan orang tua kita ataupun wakil orang tua akan saya nikahkan dengan kau si Polan ini dengan mahar dia mengasih mahar maka 100.000 tunai katanya. Dia pun ikut ngomong. Ular ini dengan siapa? Sedangkan keluarganya semua banyak, tidak ada yang dia panggil. Apa ada deh pernikahan di alam gaib? Nggak ada. Kalau setahu saya nggak ada. Saya lagi kan tidak mau mendengarkan apapun. Saya percaya dengan Al-Quran aja. Apa yang ada dalam Quran itu yang saya percaya. Karena mati pun saya itu imam saya. Siapa imammu? Al-Quranul Karim. Kalau di alam gaib saya nggak pernah baca ya. Tapi mungkin saya bodoh ataupun saya mungkin salah. Tapi kalau untuk menikah di dalam kamar baru dia itu ada gaibnya, ada kiainya segala. Dan anaknya ada 3, kenapa nggak dicari anak itu? Hah? Bikinlah, ini udah mati, dia cari anak itu sampai dapat. Tunjukkan ke masyarakat. Biar kepercayaan masyarakat itu ada. Jadi Nek, selama ini yang Nenek lihat tentang Mbak Yu, yang dari Nenek pandang, dari cara menerawang, selama ini yang Nenek lihat, apa benar itu memang benar sosok ular itu suaminya, atau memang itu hanya rekayasa dari Mbak Yu sendiri, atau memang benar Mbak Yu itu ada hubungan khusus asmara kepada gaib? Dia harus saya rasa, tapi ini bukan yang bukan menuduh dan bukan ini perasaan saya. Mungkin dia juga ada ngambil kesugihan dari ular ini. Itu ada. Dia mengambil kesugihan, campur dia sama ular itu. Ular dapigi, uang sudah bertabur di situ. Itu adanya minta di Gunung Kidul. Ini Nenek pandang dalam penerawangan ya Nek ya? Nah, tapi yang saya terawang dia miring. Mm-mm. Dia matanya kayak bulat. Matanya kenapa Nek? Hah? Matanya? Bulat kayak mata ular. Udah itu merah gitu. Di tengah itu. Itu yang saya lihat. Udah itu gelombang kedua semalam. Iya. Saya nerawang dia nggak lama karena kan saya udah dapat 40 kali. Allah. Jadi saya lihat ada orang tua segini, tidak pakai baju, agak menggetar-getar gini, tapi dia pakai peci yang hitam itu. Udah ada lah kira-kira macam saya gitu lah. Kecilnya umurnya lah, tapi dia laki-laki. Itu apapun nggak tahu saya. Entah ada apa, itu yang saya lihat. Sampai saya kalau kalian nggak percaya di Quran, karena saya merasa saya sudah cukup membaca pun kita tahlil untuk dia kan dia karena mati. Dapat kita membaca semua itu sampai 40 kali Allah. Sebenarnya kalau dia kawin benaran, melimpah itu pahalanya sama dia. Yang pahalanya maksudnya gimana Nek? Kan saya membaca untuk dia. Iya. Abdul Zikri Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya Allah, apa yang terjadi sama dia harap tunjukkan kepada saya. Tapi kan itu niat kita. Hayul baki, hayul mawjud, hayul maksud. Maksud mau lihat apa yang sebenarnya dia. Terus itulah kita baca 40 kali. Allah, dari situ la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Akin alaina namutu alaiha insyaallah minal aminin. Habislah itu bacaan tadi. Jadi itu yang saya lihat. Kakek itu dulu begitu ada kursi. Nggak bisa diam tangannya. Oh yang gitu. Kalau Nenek lihat dari kakek itu berada di mana Nek? Di kerajaan atau di daerah? Dalam rumah dia. Dalam rumah biasa. Itu seperti sosoknya manusia biasa atau siluman Nek? Manusia biasa. Dia bukan siluman, manusia biasa. Macam kita bilang
Astagfirullahaladzim, kenapa mesti kayak gini kejadiannya? Gitu itu artinya. Dia pakai kopiah biasa yang hitam. Pasti dia kalau macam kita inilah. Astagfirullahaladzim, kenapa mesti kejadian kayak gini ada di sini? Nah itu, tapi saya rasa itu keluarga dia. Karena dia dengar gunjingan orang dari luar dari mana. Kalau kita malam sudah ada kayak gitu datang, itu tidak bohongan loh. Makanya orang kalau mau tahajud jam 1, jam 2 malam, itu kita itu kan dah lebih jam 2 itu. Itu apapun yang kita lihat pasti benar. Jamkan mata, baca. Nggak perlu harus 3 jam, enggak. Apa yang kita lihat sudah. Jadi pas nenek pandang itu manusia biasa, bukan Manusia biasa. sosok makhluk apa gitu. Tidak, dia duduk kok macam di kursi kaki tinggi. Badan ini nggak ada diamnya, bergerak dia. Gelisah gitu. Video ini apa nek pesan-pesan nenek? Pesan-pesan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah saya berbicara ini, minta maaf dulu kalau saya salah. Segala penonton kami yang ada, itu kan. Apakah kami ini salah ngomongnya? Apakah kalian harus menjauh kata-kataan nenek dia ini? Karena saya tidak pernah dengar kalau menikah di dalam kamar, apalagi dia seorang ular. Dari mana dia bicaranya? Taruh karena ada laki nomor 2. Sedangkan dia bilang semalam dia menikah dalam kamar, pesta dalam kamar. Tidak ada berwali. Apakah itu benar apa tidak? Tolong penonton kami secara tidak kami dengar, tolong tulis di dalam HP yang menjawab kami. Ya. Kalaupun nenek salah minta maaf, tapi tolonglah tulis di dalam HP kalau memang nenek salah. Menjawab kata-kata yang di dalam kamar itu. Dari komentar ya, Nek? Iyalah. Ini dari nenek dia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.